Tubuh Sofia menghalangi Rafael. Tolong Tuan Kelvin. Tuan Rafael tidak bermaksud begitu, tolong ampuni dia. Saya akan segera merapikan barang, ujar Sofia yang langsung pergi setelah mengatakan itu, meninggalkan Rafael yang diam bagaikan patung. Kelvin menepuk pundaknya lalu pergi dari sana. Ia tak suka dipermainkan. Jika saja gadis itu tidak bicara seperti tadi, ia pasti sudah mengeluarkan otak itu dari kepalanya. Setelah semuanya pergi, Rafael yang langsung berlari ke kamar Sofia. Setelah sampai ia memegang kedua bahu gadis itu lalu menatapnya. Sofia dengar, aku pasti akan mengambilmu kembali, dan berhati-hati dengan pria itu, dia itu sangat kejam, jika terjadi sesuatu kau harus kabur. Sofia memegang lengan Rafael sambil tersenyum. Anda tenang saja Tuan, saya akan melindungi diri saya sebisa mungkin. Tiba-tiba Rafael mencium bibirnya, membuat gadis itu tak paham. Tapi ia menutup mata serta menikmati, mungkin ini ciuman perpisahan yang mereka lakukan, hubungan panas itu akhirnya berakhir sampai sini. Aku mencintaimu, Sofia. Perkataan itu membuat sang gadis itu tak paham, dia memandang Rafael dengan wajah bingung. Maksud Anda? Maaf aku baru bilang hal ini padamu, tunggu aku. Ujar Rafael, walau wajahnya cukup terpenuhi bulu tapi tak ayal dia sangat tampan. Tapi selama ini ia hanya mengira hubungan mereka hanya majikan bawahan, tidak lebih dari itu, tapi ia salah Rafael memiliki rasa padanya. Sofia tersenyum. Saya akan menunggu Anda, Tuan. Sofia sudah masuk ke dalam mobil berwarna hitam yang terlihat sangat mahal, pasti pria ini benar-benar orang besar. Kemudian ada seorang pria cukup muda yang duduk tenang, menunggu sang Tuan yang masih mengobrol. Aku tidak menyangka, Tuan akan memilih gadis bekas kliennya seperti ini, ucap pria itu yang sekarang menatap Sofia dengan wajah sinis. Jika aku bisa memilih, aku ingin hidup bebas seperti gadis kebanyakan, ucap Sofia yang sekarang menatap keluar. Siapa yang tidak ingin hidup bebas, bersama keluarga yang mereka cintai bertindak sesuka hati, tapi ia hanya hidup dalam perintah yang akan memperpanjang umurnya. Tak lama Kelvin masuk dengan wajah yang menatap Sofia. Jalankan mobilnya. Sepanjang perjalanan, Kelvin terus memperhatikannya membuat Sofia tak nyaman dan juga heran. Apakah Anda ingin bicara sesuatu, Tuan? Ya, kenapa tuamu Rafael seperti tak ikhlas melepaskanmu, apa yang kau punya? Tanya Kelvin yang terlihat sangat tertarik dengan Sofia. Aku tidak punya apapun, Tuan, ucap Sofia sambil menunduk. Tiba-tiba tubuhnya mendekat, membuat Sofia langsung mematung di tempat, apakah setelah membeli dia ingin mencobanya langsung? Gadis itu menutup matanya karena takut, tapi sebuah suara membuat gadis itu membuka mata. Ternyata Kelvin hanya memasangkan sabuk pengaman, dan tersenyum jahil padanya. Tuan Rafael tidak pernah tiba-tiba seperti itu, dia akan bicara sebelum melakukan sesuatu, tapi Kelvin seperti orang yang selalu membuat kejutan, ini sangat tak baik untuk jantung. Cukup lama perjalanan mereka membuat Sofia mengantuk, biasanya dia tidak pernah seperti ini. Sudah lebih dari 1 jam mereka tak kunjung sampai membuat rasa lelah itu perlahan-lahan menjadi kantuk yang cukup mengangguk. Kelvin yang melihat itu, hanya menggeleng. Kalau ingin belum sempat ia bicara, gadis itu sudah terjatuh di bahunya, membuat Kelvin memandangnya. Sang supir yang melihat tidak sedikit kurang sopan ingin membangunkannya. Tuh, tiba-tiba dari jendela supir Kelvin mendaratkan telunjuk tepat di mulut, untuk membisikkan pada pria itu untuk tidak usah bicara, membuat sang supir langsung terdiam tak berani. 3 jam berlalu terasa begitu cepat, baru saja Kelvin juga ingin ikut terlelap, tapi mobil sudah berhenti menandakan kala mereka. Sampai. Sudah tiba Tuan. Sopir itu keluar terlebih dahulu, sedangkan Kelvin membuka sabuk pengaman keduanya, dan tiba-tiba Sofia jatuh ke pangkuannya. Membuat Kelvin menghembuskan nafas kasar. Wajah perlahan mendekat. Bangunlah sebelum aku memperkosamu di sini. Mata itu sukses terbuka, Sofia bangkit dari posisinya dan menunduk meminta maaf. Maaf Tuan, aku ketiduran. Kelvin tersenyum remeh. Bangun dengan ancaman,
Cukup menarik. Pria itu langsung keluar dari mobil, membuat Sofia hanya bisa meringis. Sebenarnya ia bangun saat jatuh di pangkuan itu, cuma dia berpikir pria itu akan membangkitkannya, tapi pria itu malah mengancam hal yang seharusnya tak ia takutin. Saat Sofia keluar dari mobil, banyak orang yang berbaris rapi hingga depan rumah besar itu. Ia tak kaget karena Rafael juga selalu mendapat hal ini dari para pengikutnya. Dia berjalan di belakang Kelvin, mereka langsung menunduk saat pria itu berjalan di hadapan mereka. Saat sudah masuk Sofia sedikit berjalan cepat untuk tahu kamarnya, dia sudah sangat mengantuk. Saat sudah berjalan beriringan, ia baru berani bicara. "Tuan, aku ingin tanya tentang kamarku." Langkah itu berhenti dan Kelvin berbalik arah. "Kau tidur di kamarku." Gadis itu terdiam saat mendengarnya. Ia mengerti kalau dia ini hanya pemuas nafsu belaka tapi tidur sekamar. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Tanpa ia sadari Kelvin telah belajar cukup jauh darinya. "Jika kau terus mematung di sana, maka jangan pusing untuk mencariku." Dengan cepat Sofia mengejar Kelvin yang langkahnya cukup cepat seperti tengah menyiksanya. Setelah sampai di lantai 2 tibalah mereka di kamar Kelvin. Tempat itu berwarna biru cerah dengan spray abu-abu, dan juga peralatan lain yang berwarna hitam, tak ada lagi yang menarik. "Hehem tuan, apa Anda yakin untuk tidur sekamar? Aku tidak suka membual." "Berapa umurmu?" 19 tahun. "Cih, pria itu sudah mencabulimu sejak umur 16 tahun. Dia memang penjahat kelamin," ucap Kelvin tak percaya. "Tapi dia menyentuhku saat usiaku 17 tahun, tuan." Kelvin mengangguk paham. "Kemarilah." Sofia menurut dan berjalan ke arahnya. "Berputar," ujarnya lagi, membuat Sofia juga melakukan hal yang sama. "Bertingkahlah seperti anjing," ujar Kelvin. Ia kira gadis itu akan menolak tapi ia melakukan apa yang hewan itu lakukan, seperti menggonggong juga mengeluarkan lidahnya seperti anjing sungguhan. Tiba-tiba gelak tawa terdengar. Kelvin tertawa cukup kencang, tapi Sofia tak berkutik sama sekali. Setiap kali ia merasa tak punya harga diri, ia selalu teringat pesan ibunya yang sampai sekarang ia masih tak paham kenapa dia tega menjualnya. "Jadilah penurut, maka ibu akan memberikanmu hadiah. Anak yang patuh akan disayang, dan anak yang membangkang akan mendapatkan pukulan." Sejak hari itu ia selalu menjadi gadis penurut, tapi ibunya tetap saja meninggalnya. Tapi ia berpikir mungkin dia masih kurang patuh pada ibunya, membuat dia ditinggalkan seperti ini. Itulah kenapa dia begitu patuh bagai orang bodoh hanya demi rasa sayang orang padanya. Terbukti Rafael yang mencintai karena hal itu, tapi tetap saja dia meninggalkannya seperti ibunya dulu. "Kau itu orang bodoh yang pernah aku temui," ucap Kelvin tapi tak membuat Sofia berhenti. "Baiklah berhenti. Apa ada hal yang ingin Anda lakukan lagi, tuan?" tanya Sofia. "Tidak, aku hanya heran kenapa kau seperti tak punya harga diri," tanya Kelvin yang sedikit heran. "Karena si penurut akan disayang dan si pembangkang akan mendapatkan pukulan."